Karina sibuk gak Bu Karina? Alhamdulillah belum. Saat sekarang masih istirahat yang kedua. Oke, terima kasih. Kalau seandainya belum, saya mohon izin waktunya Bu Karina dalam pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 di tahun ini ada di modul untuk mewawancarai Ibu dalam pasca observasi. Apakah Ibu bersiap untuk melaksanakan wawancara pagi ini? Insya Allah sih. Makasih Bu Karina. Kita mulai dari wawancara pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin tahu secara pribadi dengan Bu Karina, apa harapan Bu Karina dengan adanya pasca observasi pada kesempatan yang kita lakukan ini? Saya rasa seperti ini ya Pak ya. Harapan saya itu siswa lebih terfokus menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Lebih terfokus. Oh, berarti Ibu Karina dengan hal yang seperti ini, harapan Ibu Karina ke depannya siswa tersebut fokus dalam proses pembelajaran, udah itu mengikuti proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Karina. Benar sekali. Oke, yang kedua Bu Karina, dalam proses pembelajaran di pasca observasi pada kesempatan pagi hari ini, saya pengen tahu Bu Karina, materi apa yang Bu Karina angkat dalam pelaksanaan pra observasi dengan siswa pada kesempatan ini? Untuk pembelajaran sekarang saya sudah memberikan materi kepada kelas 7. Itu materi teks berita. Teks berita. Ya, teks berita. Boleh siswa itu memberikan membuat berita itu boleh tentang bencana alam, boleh tentang kriminalitas atau kejahatan. Itu ngambilnya dalam koran Pak dulu. Oh, itu. Berarti bagus sekali itu Bu Karina. Iya. Berarti memotivasi dari siswa tersebut untuk mencari berita, baik berita yang ada di dalam koran, di media sosial, di mana yang lain. Itu bagus Bu Karina. Dalam proses pembelajaran yang Ibu Karina terapkan ke siswa, di mana proses pembelajaran tentang berita tadi, tahapan-tahapan apa yang Ibu Karina laksanakan dalam proses pembelajaran? Ada 3 tahapan Pak Dul. Ya, saya memberikan pembelajaran dalam kelas. Yang pertama itu pendahuluan. Ya, Pendahuluan itu terdiri dari pertama saya mengucapkan salam dulu ketika masuk dalam kelas. Sudah itu kedua, siswa itu menyiapkan dalam kelas, memberikan salam. Yang ketiga yaitu siswa berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Yang keempat itu siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah itu baru saya menanyakan kabar kepada siswa. Bagaimana nak kabar hari ini? Selanjutnya saya memberikan absen atau memantau siswa siapa yang tidak masuk atau yang masuk pada hari itu. Itu tahap pendahuluan. Berarti terurut sekali. Iya, saya tahu seperti itu. Pada tahap pendahuluan dilanjutkan dengan tahap berikutnya ini? Tahap yang berikutnya itu tahap inti, proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu saya sebelum memberikan materi, saya tulis dulu tujuan pembelajaran pada hari ini di papan tulis. Sudah itu baru materi. Materi kita hari ini adalah tentang teks berita. Jadi saya tulis dulu, baru saya jelaskan kepada siswa. Jadi siswa sekarang Pak berbeda. Karena di SMP 2 Kepayang ini kami menggunakan kurikulum merdeka. Jadi siswa itu lebih aktif. Jadi saya pribadi sebagai guru hanya membimbing saja. Memberikan tugas, tidak memberikan dikte ataupun sistemnya ceramah dalam kelas, siswa tidak suka. Oh, berarti dengan sendirinya Bu Karina tersebut pada proses pembelajaran telah mendekatkan berpihak kepada murid. Iya gitu ya Pak. Itu berarti saya lihat dalam proses pembelajaran Ibu Karina sudah mendekatkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Saya iya. Dan tahap yang terakhir Bu Karina yaitu penutup. Penutup ya. Biasanya saya itu memberikan umpan balik dulu kepada siswa. Pertama saya memberikan siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya tunjuk satu laki-laki, lalu di sana perempuan gitu. Sudah itu sudah paham semua siswa pelajar pada hari ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka kami berdoa penutup. Ya gitu. Berarti dengan sendirinya Ibu Karina banyak sekali tahapan pembuka, inti, penutup, hingga proses pembelajaran diakhiri dengan doa juga dan juga menanya kabar. Itu bagus sekali itu Bu Karina. Karena proses pembelajaran
pembelajaran harus kita berpihak kepada murid ataupun siswa. Ya, betul. Ini tadi udah tahapan proses pembelajaran. Sekarang tantangan apa yang Ibu Farina hadapi dalam proses pembelajaran ke siswa yang pada proses pembelajaran yang Ibu ajar di kelas? Ada sih Pak Dok. Ya. Saya lihat itu anak 7C Ya. atau siswa kelas Ya. 7 sekarang itu banyak belum menguasai IT Pak Dok. Oh. Jadi saya suruh ngambil tugas di internet, mereka itu kesulitan satu belum banyak memiliki HP. Ya. Sudah itu katanya belum ada kuota untuk beli gitu. Jadi betul. jadi kendalanya seperti itu. Berarti pada proses pemakaian Chromebook di sekolah perlu pendampingan ya Bu Ya Farina? perlu pendampingan sekali itu Pak Dut, dan perlu bimbingan terhadap siswa dalam penggunaan IT lebih baik gitu. Berarti kalau seandainya siswa itu sudah memahami IT, dia bisa menggunakan audio visual. Ya betul, kita mengikuti permasalahan sebenarnya. Ya. Berarti tantangannya seperti itu. Betul, ya. Oke. Berarti tantangan juga ketemu ini Bu Farina. Ya, Ya. ya. Sekarang strategi Bu Farina dalam menghadapi tantangan yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu Bu Farina? Seperti ini, Ya. saya menggunakan media koran. Karena Ya. di sekolah SMP Negeri Lopayan ini banyak koran. Iya, banyak betul. koran. Jadi saya manfaatkan koran saja, Oke. karena IT mereka itu terbatas. Iya. Satu, ada yang punya atau tidak, Iya. dan ada yang memahami atau tidak. Iya. Ada yang tidak. Jadi saya menggunakan koran. Pak. Iya, oke. Strategi saya. Oke, bagus sekali itu, Bu Ya Farina. koran, jadi memanfaatkan koran yang ada di perpustakaan Iya. ini. Betul. Gitu. Jadi tugas kelompoknya seperti ini Pak Dul. Siswanya membuat clipping dari koran. Jadi koran tadi saya kasihkan kepada siswa yang sudah berkelompok. Oke. Gitu. Bu Farina memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, Iya. salah satunya media cetak yaitu koran. Iya, Ya. betul. Oke, berarti selanjutnya dalam proses pembelajaran itu bantuan apa yang Ibu kontribusikan kepada siswa dalam pembuatan ini berita ini? Saya memotivasi siswa Iya. supaya semangat Iya. dalam mengikuti proses belajar mengajar dalam kelas. Oke. Gitu. Saya berikan motivasi Iya, supaya lebih giat dan lebih meningkatkan giat belajar di dalam kelas. dalam bentuk reward juga Ibu? Iya, saya kasih reward bagi siswa yang kerjanya cepat, bagus. Oh, bagus Gitu, sekali. Bu. Berarti memotivasi siswa tersebut penting ya. Iya, Bu Farina. betul. Nah, sekarang saya pengen tahu Bu Farina, pada proses pembelajaran yang Bu Farina terapkan ini di dalam kelas kepada siswa, itu dimulainya kapan itu Bu Farina? Untuk semester ini sudah, Pak. Iya. Sudah proses pembelajaran sudah dilaksanakan. Tapi di semester yang akan datang, Iya. atau semester 2, Iya. itu lebih ditekankan lagi materi-materi di pembelajaran di kelas semester 2. Oke. Gitu, lebih menekankan lagi supaya lebih siswa itu lebih motivasi, lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran di Oke. dalam kelas. Berarti dalam proses pembelajaran KD-KD ataupun pokok bahasan pembelajaran di bahasa Indonesia ini Iya. nantinya Ibu Farina menerapkan proses pembelajaran seperti itu. Iya, gitu. Oke. Begitu. Ya, seperti ini kan. Iya. Ya. Berarti dengan motivasi tersebut Ibu Farina terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, dari pihak sekolah, dari lingkungan SMP Negeri 2, itu siapa-siapa yang terlibat dan mendukung pelaksanaan Ibu Yang Farina? mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dalam kelas itu pertama sekali kepala sekolah. Iya, kepala Kepala sekolah. sekolah sangat sekali antusias, sangat mendukung sekali tentang proses pembelajaran ini. Iya. Dan juga Dewan Guru Dewan di situ Guru, juga antusias, sangat mendukung sekali. Oke. Dan yang ketiga itu Pak Dol, siswanya lebih sangat mendukung sekali Semangat. tentang proses pembelajaran supaya pelaksanaan pembelajaran kelas itu lebih semangat lagi, lebih hidup dalam kelas lagi dan lebih berpikir kreatif dan kritis lagi. Waduh, Gitu. bagus sekali itu Bu Farina. Berarti kedepannya Bu Farina harus tetap mempertahankan dan proses pembelajaran seperti ini, Iya. memotivasi siswa dan juga menjadi inspirasi Bu Farina buat Iya. kawan-kawan yang lain. Dan saya juga merasa, wow, ini good job ini untuk proses pembelajaran Bu Farina. Iya. Ini Bu Farina, kalau dalam rentang skala 1 sampai 10 dalam proses pembelajaran membuat berita yang Bu Farina terapkan kepada siswa, ini di angka berapa Bu Farina?
Kira-kira itu antara 8 sampai 9. Ya 8 sampai 9. Alasannya bukan ini? Seperti ini Pak Dul, saya lihat seperti ini. Begitu antusiasnya siswa mengikuti pembelajaran tentang materi teks berita ini. Apalagi mereka itu langsung praktik langsung di dalam kelas, baik kerja kelompok yaitu buat clipping maupun tugas individu yaitu praktik membaca berita di depan kelas. Oke. Gitu. Oke Bu Parina, pada kesempatan ini saya cukup puas dengan tanggapan ataupun hasil dari wawancara kita pada kesempatan pagi hari ini dengan Bu Parina pada proses pembelajaran mengangkat tema yaitu tentang teks berita dengan siswa. Dan saya yakin Ibu Parina kedepannya juga akan antusias dalam proses pembelajaran dan terus semangat memotivasi siswa, dan saya yakin Bu Parina akan sukses dalam proses pembelajaran. Dan alhamdulillah sekali lagi Bu Parina, terima kasih dengan waktunya, dan nantinya mungkin kedepannya saya akan membantu lagi dengan Ibu Parina. Insya Allah saya bisa bantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Parina. Sama-sama. Merdeka belajarnya, merdeka mengajarnya, bergerak maju Indonesia untuk yang lebih baik, tercipta dengan api, berjuang di hujan dan terik. Guru penggerak inspirasi kita semua, guru penggerak menjadi harapan bangsa, guru penggerak inspirasi kita semua, guru penggerak untuk Indonesia. Merdeka belajarnya, merdeka mengajarnya, bergerak maju Indonesia untuk yang lebih baik, tercipta dengan api, berjuang di hujan dan terik. Guru penggerak inspirasi kita semua, guru penggerak menjadi harapan bangsa, guru penggerak inspirasi kita semua, guru penggerak untuk Indonesia. Merdeka belajarnya, merdeka mengajarnya, bergerak maju Indonesia. Assalamualaikum Bu Parina. Apa kabar Bu Parina hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bu Parina, alhamdulillah pelaksanaan dari kegiatan kita dari observasi dan observasi telah kita laksanakan, dan pada siang hari ini kita masuk ke pasca observasi, di mana dalam pelaksanaan ini juga didampingi oleh salah satu pengajar praktik Kabupaten Parian, Pak Edi Haryanto, dan juga dengan ibu observernya khususnya saya pada kesempatan ini. Dan untuk Bu Parina dan pelaksanaan ini ada beberapa hal yang saya pengen tahu, sekaligus saya akan gali dengan Bu Parina dalam proses yang telah kita laksanakan. Ya. Oke Bu Parina, yang pertama dalam pelaksanaan pasca dan observasi yang telah kita laksanakan, kayaknya Bu Parina cukup senang sekali dalam pelaksanaan tersebut. Bagaimana perasaan dari Bu Parina? Senang sekali karena dengan pasca observasi ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, berarti dari tahu menjadi tahu, intinya mendapat masukan ilmu Positif, banyak sekali masukan positif yang mengenai proses pembelajaran. Oke. Nah, dalam pelaksanaan tersebut Bu Parina di sini yang telah kita laksanakan, apa terdapat suatu kendala Bu Parina? Ada. Salah Ketika saya satunya? mengajar di dalam kelas itu, salah satunya yaitu media pembelajaran. Media Pembelajaran, terutama penggunaan IT. Iya. Seperti hari ini saya suruh siswa bawa HP Android, ada cuma 14 orang yang bawa HP Android, selebihnya tidak menggunakan karena tidak membawa HP karena alasan tidak ada HP. Oke, berarti hambatannya itu. Nah, kendalanya Bu Parina di pihak dari sekolah ada nggak Bu Parina? Ada. Apa tuh Bu Parina? Kendalanya bisa jadi ketika saya menggunakan misalnya
mau menggunakan WiFi, jadi jaringan WiFi-nya tidak sampai ke dalam kelas gitu. Sudah itu ketika saya mau menggunakan laptop, apa tuh kuota listriknya bisa, listriknya juga karena itu bola di dalam kelas seperti itu. Berarti dengan sendirinya apa yang disampaikan dengan Ibu Parina tersebut, dalam proses kegiatan observasi kemarin, itu ada nggak yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Parina itu sendiri? Ada. Iya. Salah satunya seperti ini, meningkatkan media pembelajaran itu. Seperti itu ditingkatkan supaya proses pembelajaran dalam kelas baik siswa maupun guru itu tercapai. Akan tercapai tujuan pembelajaran dalam kelas. Yang kedua itu lebih ditingkatkan lagi membutuhkan lab bahasa. Berarti itu yang perlu ditingkatkan. Iya. Nah, dengan sendirinya kalau Bu Parina sudah paham, sudah tahu hambatan, kendala yang perlu ditingkatkan, hal baik apa yang Bu Parina rasakan pada saat proses pembelajaran? Hal baik yang saya lakukan itu siswa sangat antusias. Iya. Ketika pembelajaran dalam kelas, antusias sekali dalam mengerjakan tugas apabila menggunakan media. Contoh, siswa tadi menggunakan HP dalam kelas. Mereka punya inovasi sendiri seperti mencari contoh poster tentang teks berita kemarin kan. Sudah itu siswa membuat gambar sesuai dengan materi yang saya ajarkan tentang teks berita kemarin. Berarti dengan sendirinya hal baik itu banyak sekali. Boleh tahu dari Bu Parina, dari beberapa kegiatan yang kita laksanakan sampai pada saat ini, dukungan dan support dari pihak sekolah itu ada nggak Bu Parina? Terutama salah satunya sekolah, dewan guru, staf tata usaha dan siswa. Berarti salah satu yang terlibat hal dari infrastruktur juga dimasukkan dalam kegiatan pelaksanaan, dan juga dari dewan otonomi sekolah dan kata lain dari pihak sekolah itu mendukung sekali. Nah Bu Parina, dalam proses pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan dari tahap pertama, kedua dan ketiga pada hari ini, secara pribadi kita bukan mencari suatu kesalahan Bu Parina, tapi kita akan melakukan sesuatu perubahan untuk kedepannya dengan proses pembelajaran yang kita lakukan, seperti berdiferensiasi beberapa konten yang kita laksanakan. Nah berarti dengan sendirinya apa yang kita laksanakan, kegiatan pelaksanaan tersebut yang terakhir dari kami Bu Parina, tercapai tidak tujuan dari proses pembelajaran yang Ibu Parina harapkan pada proses pelaksanaan observasi kemarin? Alhamdulillah. Oke Bu Parina, mungkin itu saja yang saya gali saat ini dengan Bu Parina dan juga didampingi dengan belajar kami. Terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurang pada materi saya dari mohon maaf. Saya harapkan Bu Parina terus semangat untuk mencari siswa, mengajar para siswa yang berpihak pada murid, dan saya yakin Ibu Parina siap. Insya Allah saya siap. Pokoknya kita selaku guru bergerak, tergerak dan